موطني موطني الجلال والجمال والثناء والبهاء في رباك. Salah satu daripada 4 imam madhab alal jami rahmatullahi ta'ala, kepada semua imam madhab, mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala merahmati mereka. Kemudian kita lanjutkan di atas garis. Lau ma anzalallahu hujjatan, lau ma anzalallahu hujjatan, kalaulah Allah tidak menurunkan hujjah. Hujjah itu dalil atau bukti. Illa hadhihi surah, kecuali surat Al-Asri seperti yang kita bahas minggu kemarin. Jadi Imam Syafi'i ini mengatakan, kalaulah Allah ini tidak menurunkan hujjah di atas makhluk semuanya ini, kecuali surat Al-Asri, menurut beliau lakafathum. Lakafathum artinya maka sudah mencukupi. Jadi menurut Al-Imam Syafi'i, surat Al-Asri ini kalau diturunkan untuk seluruh kaumnya, seluruh umat manusia, maka surat Al-Asri ini sudah cukup. Ini kita akan jelaskan lagi. Wa qala Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Kemudian Al-Imam Al-Bukhari, sudah kita jelaskan tadi ya, Al-Imam Al-Bukhari ini memiliki umur kurang lebih sekitar 62 tahun. Beliau ini kalau ke atas, beliau pernah hidup satu zaman dengan Imam Ahmad bin Hanbal. Beliau pernah hidup satu zaman dengan Imam Syafi'i. Ke bawahnya beliau hidup sama Imam Muslim. Ini siapa? Al-Imam Bukhari. Al-Imam Bukhari ini dalam footnote-nya, kita lihat footnote nomor 2 dulu. Muraduhu rahimahullah, maksudnya daripada Al-Imam Asy-Syafi'i, anna hadhihi surah, sesungguhnya surat Al-Asri ini kafiyatun lil khalqi, itu mencukupi untuk makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam apa? Fil hassi alat tamassuk, di dalam anjuran berpegang teguh bidinillah, dengan agama Allah. Maksudnya itu untuk motivasi seorang hamba berpegang teguh kepada agama Allah, maka dengan surat Al-Asri ini sudah cukup. Jadi maksudnya Imam Syafi'i di situ, bukan untuk keseluruhan syariat agama Islam menggunakan surat Al-Asri, bukan di situ. Karena agama Islam memiliki syariat sangat banyak sekali isinya. Syariat tentang Idul Adha, tentang haji, tentang puasa, tentang zakat. Ini enggak ada dalam surat Al-Asri. Maksudnya adalah ketika seseorang itu ingin berpegang teguh kepada agama Islam, maka cukup dengan dalil surat Al-Asri ini sudah selesai. Itu maksud daripada Al-Imam Syafi'i. Kenapa? Karena di dalamnya adalah bil iman. Karena di dalamnya itu ada iman. Kalau kita membaca surat Al-Asri, di dalamnya itu ada illal ladzina amanu, yaitu beriman. Kemudian wal amal as-shalih, nomor 2, itu amal soleh. Setelah dia beriman, dia mengamalkan imannya, mengamalkan ilmunya. Wa da'watu ilallah, kemudian menyeru kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu nomor 3. Dalam surat Al-Asri ada 4 poin. Ini kita baru membahas di 3 poin. Kemudian yang keempat adalah was-sabru ala dzalik, yaitu bersabar atas tantangan dakwah. Bersabar atas tantangan dakwah. Walaisa muraduhu. Walaisa muraduhu artinya, yang mana artinya itu bukan anna hadhihi surah, yaitu surat Al-Asri,
kafiyatun, mencukupi, lil khalqi, bagi makhluk ciptaannya, fi jami'is syariah, di dalam syariat secara keseluruhan. Kenapa? Yang sudah kita jelaskan, dalam syariat itu ada tuntunan ibadah haji, puasa, zakat. Dalam syariat juga membahas tentang bagaimana adab kita dengan jenazah, bagaimana seseorang itu memiliki kewajiban untuk fardu ain ketika tidak ada satupun yang mau mensolatkan jenazah atau menguburkan jenazah. Itu isinya dalam syariat. Sedangkan surat Al-Asri enggak membahas itu. Maka ketika kita melihat surat Al-Asri, ini adalah cukup untuk memotivasi seseorang ketika ingin berpegang teguh kepada agama Islam. Maka surat Al-Asri sudah cukup. Jadi bukan syariat secara keseluruhan. Wa qauluhu, kemudian kita akan membahas tentang ucapannya Al-Imam Asy-Syafi'i, lau ma anzalallahu hujjatan ala khalqihi, kalaulah Allah tidak menurunkan hujjatan, yaitu tanda atau hujjah atau bukti, ala khalqihi, di atas makhluknya, illa hadhihi surah, kecuali surat Al-Asri, lakafathum, akan mencukupinya. Kita akan membahas yang dikatakan oleh Al-Imam Asy-Syafi'i. Maksudnya adalah li'annal aqil, karena sesungguhnya orang yang memiliki akal, al-basir, kemudian dia menggunakan akalnya, idza sami'a hadhihi surah, ketika orang tersebut mendengarkan surat Al-Asri, au qara'aha, atau membacanya, fala budda an yas'a, maka dirinya harus berusaha. Fala budda an yas'a itu dirinya harus berusaha, ila takhlis, untuk menyelamatkan. Takhlis itu diambil dari kalimat khallasa yukhallisu, takhlis artinya menyelamatkan. Ila takhlisi nafsihi, yaitu kepada dirinya, minal khusron, dari perkara-perkara yang merugikan. Wadhalika, maka bittisafihi bihadis sifat al-arba, maka dirinya harus bittisafihi, memiliki 4 sifat, harus memiliki sifat yang sudah kita jelaskan di atas. Ada 4. Yang pertama, dia harus berilmu sehingga dia beriman, kemudian dia beramal soleh. Yang ketiga itu ad-da'watu ilallah. Ad-da'watu ilallah itu saling menasihati di dalam kebenaran, yaitu berdakwah kepada agama yang hak ini. Kemudian nomor 4 adalah at-tawasi bis sabri, yaitu saling menasihati di dalam kesabaran. 4 poin ini kalau ada dalam diri kita, maka kita ini menjadi hamba yang rabbaniyin. Rabbaniyin itu yang seperti tema yang kemarin, seorang hamba yang memiliki 4 sifat: berilmu, beramal, kemudian dia saling menasihati dalam kebenaran, dan saling menasihati di dalam kesabaran. Kalau 4 sifat itu dalam diri kita, maka kita menjadi seorang hamba yang rabbaniyin. Kemudian qala Al-Bukhari rahimahullah, kita akan lihat footnote-nya. Al-Bukhari itu siapa namanya? Sama beliau Abu Abdullah, sama seperti Al-Imam Asy-Syafi'i. Namanya adalah Muhammad. Kalau tadi Muhammad bin Idris, ini sekarang Muhammad bin Ismail. Beliau memiliki seorang ayah namanya Ismail bin Ibrahim bin Al-Mughirah Al-Bukhari. Al-Bukhari itu nisbah kepada
daerahnya. Contoh sampean ini berasal dari Surabaya. Muhammad Surabayanya nanti dikasih nisbah ya di situ. Jadi kalau sampean berasal dari Indonesia, Muhammad Indonesian. Al-Bukhari itu nama daerahnya itu Al-Bukhara. Ini beliau di Uzbekistan. Kemudian Al-Imam Bukhari ini juga memiliki sakit. Beliau setelah dilahirkan, beberapa tahun setelah dilahirkan, beliau kena musibah, kedua matanya ini tidak bisa melihat. Al-Imam Bukhari, yang sampai sekarang dia memiliki kitabnya Sahih Bukhari. Bayangkan, dalam kitabnya beliau hanya mengharuskan dirinya menulis kaidah-kaidah yang sahih. Karena kalau kita melihat di At-Tirmidzi atau Sunan An-Nasa'i atau Abu Dawud dan sebagainya, ada yang hasan, ada yang sahih, ada yang ini. Karena setiap masing-masing itu dia memiliki kaidah. Yang hanya sahih dan dimasukkan ke dalam kitabnya hanya miliknya Al-Imam Bukhari sama Imam Muslim. Imam Bukhari sama Imam Muslim ini, beliau hanya mewajibkan dirinya memasukkan hadis-hadis yang derajatnya sahih. Maka beliau berdua ini memiliki julukan. Julukannya adalah Asy-Syaikhani. Kalau sampean mendengar kalimat Asy-Syaikhani, itu berarti Imam Bukhari sama Imam Muslim. Atau Asy-Syaikhaini. Kalau Asy-Syaikhani, dia dalam keadaan rafa. Kalau Asy-Syaikhaini, dia dalam keadaan mansub atau dalam keadaan majrur, karena dia mutsanna. Jadi kalau sampai mendengar sahahahu Asy-Syaikhaini, itu maksudnya disahihkan Imam Bukhari sama Imam Muslim. Saya kasih contoh biar lebih sedikit mudeng tentang riwayat-riwayat beliau. Kalau sampean atau kita semua mendengarkan hadis, hadis matanya berbunyi seperti ini, tiba-tiba muttafaqun alaih. Muttafaqun alaih berarti apa? Imam Bukhari sama Imam Muslim meriwayatkan. Tapi tiba-tiba di situ ada tambahan wa hadza lafdzu Bukhari. Artinya apa? Ini teks hadis ini diambil dari yang Sahih Bukhari. Lafadznya Sahih Bukhari. Imam Muslim meriwayatkan, Imam Bukhari meriwayatkan. Tapi kalau ada kalimat wa hadza lafdzu Muslim, wa hadza lafdzu Bukhari, berarti nanti sampai cocokkan dengan Sahih Bukhari, Sahih Muslim, nanti akan cocok. Karena ada sedikit perbedaan, sama-sama artinya sama, artinya mirip, cuma untuk teksnya sedikit berbeda. Maka kalau kita membahas hadis, kok ada wa hadza lafdzu Bukhari, wa hadza lafdzu Muslim, maka sudah jelas di situ. Berarti ini miliknya riwayatnya siapa? Al-Imam Bukhari atau Imam Muslim. Keduanya memiliki julukan Asy-Syaikhani. Umurnya Al-Imam Bukhari, beliau kurang lebih sekitar 62 tahun. Hampir semuanya imam itu meninggalnya karena sakit. Imam Abu Hanifah sakit, Imam Malik bahkan 7 tahun Imam Malik hidup di kota Madinah. Dia itu beliau itu Imam Malik yang 7 tahun terakhir sebelum meninggalnya, beliau sudah gak pernah sholat lagi di Masjid Nabawi karena ada sakitnya mengganggu dirinya. Sampai dia menceritakan, karena memang dia gak mau menceritakan sakit apa beliau. Sampai murid-muridnya tahu di situ ternyata Imam Malik sakitnya seperti ini. Dan beliau meninggal dikuburkan di Baqi, sampainya Masjid Nabawi. Imam Syafi'i sakit. Imam Ahmad ini sakit. Kemudian Imam Bukhari juga sakit. Setiap imam di situ memiliki fitnah, memiliki ujian masing-masing di dalam kehidupannya. Layaknya seorang penuntut ilmu harus membaca, apalagi sekarang sudah ada internet, minimal sampean coba paksa diri sampean mengetahui
Ini imam ini lahir ini kira-kira tabi'in atau tabi'ut tabi'in. Kapan masa sahabat itu terakhir? Apakah Abu Hanifah pelopor imam 4 masuk kategori sahabat atau tabi'in atau tabi'ut tabi'in? Karena terakhir kehidupan sahabat itu di tahun 102 Hijriah. 102 Hijriah. Kemudian Abu Hanifah lahir 80 Hijriah. Berarti beliau ini masuk apa? Masuk tabi'in atau masuk sahabat? Karena masing-masing sahabat ada syaratnya. Dikatakan sahabat, dia melihat Rasulullah dengan matanya. Tapi kalau ada orang hidup di masa sahabat, gak pernah melihat Rasulullah, dia hanya melihat para sahabat, maka dia disebut apa? Tabi'in. Ngikut terus. Tabi'ut tabi'in dia gak pernah melihat. Dia nggak pernah melihat apa? Rasulullah, dia nggak pernah melihat sahabat, dia melihat apa? Tabi'in. Sampai datang imam 4, habis itu nanti muncul lagi. Sampai akan tahu kenapa ada orang memiliki manhaj Asy'ariyah. Itu munculnya tahun berapa? Apakah sudah ada imam 4 ini? Kalau kita otak-atik akan ketemu. Dan kita akan lebih memahami dari teman-teman kita yang sebaya yang belum pernah mencoba seperti itu. Seorang penuntut ilmu harus nyoba. Oh ini umurnya sekian, berarti imam ini ketemu dengan imam ini. Nanti enak. Jadi apalagi sekarang sudah masuk berapa Hijriah? 1440 berapa? 2 atau 3. Nah beliau ini di tahun 200. Itu masa-masa sahabat, masa-masa tabi'in, tabi'ut tabi'in. Setelahnya imam siapa? Nanti sampean akan tahu. Siapa Mu'tazilah, siapa Zindik, siapa Khawarij. Itu munculnya tahun berapa? Nanti kalau sudah paham, merembetlah ke atas sedikit. Masa kekhilafaan, khalifah. Itu kapan? Kapan tahun Hijriah ditetapkan? Apakah tahun Hijriah ditetapkan sejak Rasulullah lahir terus itulah tahun Hijriah? Karena ketika penetapan tahun Hijriah itu ada 3 ide. Ide pertama itu ketika Rasulullah lahir disitulah tahun Hijriah. Itu ide yang pertama. Ide yang kedua adalah ketika awal kaum muslimin hijrah ke kota Madinah untuk menetapkan tanggal Hijriah, kalender Hijriah itu. Akhirnya yang paling disepakati ketika itu Rasulullah sudah wafat, Abu Bakar sudah wafat, Khalifah Umar bin Khattab ini yang menetapkan tanggal 1 Hijriah adalah tanggalnya kaum muslimin pertama kali menginjakkan kakinya hijrah ke Madinah. Itu. Nanti kita akan tahu. Terus sebelum ada tanggal Hijriah, tanggalnya tahun apa? Tahun Masehi sudah ada. Tapi sebelum tahun Hijriah ini tahun apa? Kita pernah mendengar Amul Huzn ya. Amul Huzn itu tahun kesedihan. Tapi dia nggak punya tahun Amul Huzn pertama, Amul Huzn kedua, Amul Huzn ketiga, Amul Huzn, nggak ada seperti itu. Rasulullah ditinggal, wafat siapa? Istrinya. Itu Amul Huzn. Tapi nggak ada Amul Huzn pertama, kedua, ketiga. Sekarang kalau kita paksa Amul Huzn, berarti sekarang kita sudah Amul Huzn keberapa? Kemudian masih ingat Amul Fil, tahun gajah, Ka'bah mau dihancurkan sama pasukan gajah. Nggak ada Amul Fil pertama, Amul Fil kedua, Amul Fil ketiga, nggak ada. Jadi itu hanya di situ selesai. Nah Umar bin Khattab ini bingung. Ini tahun tanggalnya sama, tapi tahunnya beda. Bingung ini. Akhirnya ini akan menjadi problem, masalah. Beliau mencoba musyawarah dengan para sahabat yang masih hidup ketika itu untuk menetapkan kalender Hijriah. Sampai juga harus tahu, harus senang dengan kalender Hijriah. Karena setiap di situ ada hadis nggak bakal merujuk kepada kalender Masehi. Contoh, disunahkan ru'yah itu sebulan itu ada tanggal-tanggalnya. Itu di tanggal apa? Hijriah atau di Masehi? Di tanggal Hijriah. Bahkan berpuasa Arafah itu di tanggal Hijriah.
Maka puasa itu, puasa 1 hari sebelum Idul Adha itu karena orang wukuf di Arafah atau karena tanggal 9-nya? Karena tanggal 9-nya. At-Tasi' min Dzulhijjah. Ustadz, kenapa kita kok puasa di tanggal 9? Kenapa kok enggak pas wukuf orang-orang di Arafah? Kok kita tahu mereka sedang wukuf? Indonesia itu 4 jam lebih cepat daripada Saudi. Kita kalau sudah sahur, mereka itu belum sahur. Mereka masih apa? Masih melakukan sholat taraweh. Kok kita sudah memuasai tanggal puasa Arafah yang mereka belum wukuf? Maka satu-satunya yang paling kuat adalah puasa Arafah itu jatuh pada tanggal 9 Dzulhijjah, At-Tasi' min Dzulhijjah. Jadi memuasai di tanggal 9-nya, bukan memuasai orang yang wukuf di Arafah. Oke, Ustadz, kita enggak sedikit setuju, tapi gimana dengan yang lain? Dulu belum ada media. Bagaimana kaum muslimin yang ada di belahan dunia yang bukan di Saudi mengetahui kalau mereka sudah wukuf? Jadi satu-satunya cara dengan mengikuti tanggal At-Tasi' min Dzulhijjah untuk menentukan puasa Arafah. Ini merupakan sedikit cerita. Kemudian Al-Imam Bukhari, beliau meninggalnya dalam keadaan sakit. Beliau di Uzbekistan. Babul ilmi qoblal qauli wal amal. Di situ Al-Imam Bukhari mengatakan babul ilmi. Di dalam Sahih Bukhari, sampean kalau membuka kitab Sahih Bukhari, sampean akan membuka di situ daftar isi, akan ketemu daftar isi yang membahas babul ilmi qoblal qauli wal amal. Bab yang membahas tentang pentingnya ilmu sebelum al-qaul, sebelum dia berbicara maupun berbuat. Nanti kalau kita punya Maktabah Samilah, silakan dicek kitab Sahih Bukhari, di situ ada pembahasan daftar isinya. Isinya itu saya kasih tahu sedikit. Isinya di dalam babul ilmi qoblal qauli wal amal itu seperti innama yakhsyallah min ibadihil ulama. Itu masuk dalam hadis babul ilmi qoblal qauli wal amal. Kemudian masuk lagi man yuridillahu bi khairan yufaqihu fid din. Ini juga masuk dalam hadis, daftar isinya bab al-ilmi qoblal qauli wal amal. Kemudian al-anbiya al-ulama warathatul anbiya. Kemudian di dalam pembahasan itu ada al-ulama warathatul anbiya. Jadi para ulama itu yang mewarisi para nabi. Karena para nabi ini tidak mewarisi dinar, tidak mewarisi dirham, akan tetapi mewarisi ilmu. Karena Rasulullah bersabda, sesungguhnya Allah itu mengambil ilmunya dengan mewafatkan para ulama. Semakin banyak para ulama diwafatkan, semakin banyak tersisa adalah orang-orang yang tanpa berilmu. Sehingga orang-orang yang tanpa berilmu ini mereka hidup di umur yang panjang. Akhirnya dipilihlah pemimpin dari mereka yang tanpa berilmu. Pemimpinnya memberikan fatwa-fatwa yang salah. Ini termasuk alamat as-sa'ah atau tanda-tanda kiamat. Tanda-tanda kiamat itu seorang yang dia tidak berilmu tapi dia memberikan fatwa yang salah. Karena kenapa? Karena Allah pelan-pelan sedikit mengambil ilmunya dengan mewafatkan para ulama. Jadi kalau ada ulama meninggal, itu berarti tersisa kita ini, orang-orang yang tidak berilmu. Kita mau ngambil kemana? Para imam kita sudah tidak ada. Maka alhamdulillah, sampean lihat di YouTube, di situ miliknya Syekh Shalih Fauzan. Beliau masih hidup. Karena ketika ditanya, Syekh bin Baz ketika ditanya sama muridnya, wahai Syekh bin Baz, kepada siapa kami harus membaca kitab, kami harus menuntut ilmu ketika engkau sudah tidak ada? Maka Syekh bin Baz mengarahkan ila Syekh Shalih Fauzan, kepada Syekh Shalih Fauzan sebelum beliau meninggal. Akhirnya muridnya ini mendatangkan nama satu ulama,
kalau dengan ulama ini gimana? Dengan ulama ini tidak apa-apa. Tapi kalau kamu pengen belajar sama Syekh Shalih Fauzan, paham ini? Bahkan Syekh Muhammad Al-Utsaimin, beliau pernah mengatakan ketika beliau mendengarkan apa yang disampaikan oleh Syekh Shalih Fauzan, Syekh Muhammad Al-Utsaimin ini hatinya terima, legowo, enak. Fatwa yang diberikan oleh Syekh Shalih Fauzan ini sangat enak dalam hati. Itu Muhammad Al-Utsaimin. Syekh Bin Baz, Syekh Utsaimin dan sebagainya, beliau mengarahkan kepada Syekh Shalih Fauzan yang masih hidup. Maka silakan dicari. Beliau termasuk udwu hayati kibar ulama, salah satu anggota daripada ulama kibar yang sampai sekarang masih hidup. Beliau memiliki channel ya, yang kemarin kita sampaikan, nama channelnya itu dalam YouTube itu Nurun Ala Darb. Nurun Ala Darb itu sifatnya seperti radio. Ada orang tanya dia jawab, ada orang tanya dia jawab. Insya Allah sampai sekarang masih ada. Jadi kalau sampean ingin menanyakan sesuatu, maka ditranslate ke dalam bahasa Arab, nanti bisa ditulis ke komentarnya di situ. Insya Allah nanti bisa ditanggapin. Istadalla Al-Bukhari rahimahullah. Al-Imam Bukhari ini menjadikannya dalil. Itu babul ilmi qoblal qauli wal amal ini bihadil ayat, dengan ayat yang atasnya itu, fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir lidzanbik. Fa'lam itu artinya maka ketahuilah, maka berilmulah, maka gunakan ilmumulah. Annahu, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala, la ilaha, tidak ada Tuhan yang patut disembah illallah, kecuali Allah Subhanahu wa taala. Jadi untuk memahami kalimat la ilaha illallah adalah tidak ada Tuhan yang patut disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Wastaghfir lidzanbik, kemudian mintalah ampunan atas dosa-dosa yang kamu lakukan. Kita akan membahas footnote yang nomor 4 di bawah. Istadalla Al-Bukhari, Al-Imam Bukhari ini menjadikannya dalil bihadil ayat, di dalam ayat dalam kurung fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir lidzanbik, maksudnya itu ala wujubi al-bada'ah, atas wajibnya. Jadi Al-Imam Bukhari mewajibkan segala sesuatu itu dimulai dengan apa? Bil ilmi. Maka dia harus memiliki ilmu dulu. Maka seorang penuntut ilmu itu enggak boleh tergesa-gesa pengen tampil di depan, pengen diringekno omongane, pengen banyak jamaahnya. Kalau enggak banyak jamaahnya dia enggak mau ngajar. Ini penyakit penuntut ilmu. Maka seorang penuntut ilmu itu harus sabar dengan masa menuntut ilmu yang lama. Abu Al-Hasan Al-Asy'ari, beliau ini dilahirkan oleh seorang perempuan. Beliau ini pas lahir ayahnya sudah tidak ada. Akhirnya ibunya menikah dengan tokoh Mu'tazilah. Akhirnya Abu Al-Hasan Al-Asy'ari ini, beliau ini dididik selama 40 tahun dalam akidah Mu'tazilah. Mu'tazilah itu siapa? Mu'tazilah itu yang berpahaman Al-Quran itu makhluk. Coba bayangkan, Al-Quran makhluk. Jadi kalau kita berbicara sedikit, dalam Al-Quran dikatakan aqimus sholah, dirikanlah sholat. Menurut Mu'tazilah, karena Al-Quran itu makhluk, maka artinya bukan Allah memerintahkan kita sholat, tapi Allah menciptakan perintah sholat. Karena mereka menganggap Al-Quran itu makhluk. Abu Hasan Al-Asy'ari yang sampai sekarang ada orang-orang yang berpahaman salah dengan manhaj-manhaj Asy'ariyah. Beliau ini 40 tahun dalam keadaan Mu'tazilah. Kemudian selama 40 tahun ini beliau kurang sreg, karena memang beliau pinter. Beliau kurang sreg dengan pemahaman tersebut. Akhirnya beliau kenal dengan seseorang namanya Al-Kullabi. Beliau hidup sama Al-Kullabi. Al-Kullabi ini
dia bukan ahlu sunnah dan dia juga bukan mu'tazilah, dia di tengah-tengah itu. Akhirnya Abu Al-Hasan Al-Asy'ari ini belajar dengan Al-Qulabi sampai pinter. Kemudian beliau ini membaca Musnad Ahmad bin Hanbal. Miliknya siapa? Al-Imam Ahmad bin Hanbal. Akhirnya beliau mendapatkan hidayat dan beliau di akhir hayatnya beliau bertobat kepada Allah. Akhirnya beliau mengakui kebenaran Ahlussunnah wal Jamaah dan beliau terang-terangan mengingkari apa itu Mu'tazilah atau golongan-golongan yang lain. Beliau meninggal dalam keadaan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Sampai beliau membuat kitab namanya Al-Ibanah. Nah, sekarang ada orang-orang yang berpahaman Asy'ariyah. Ini bukan ke Abu Al-Hasan Al-Asy'ari. Kalau dikatakan Abu Al-Hasan Al-Asy'ari sudah memiliki manhaj Ahlussunnah wal Jamaah, seharusnya sudah enggak menggunakan kalimat Abu Al-Hasan Al-Asy'ari. Cukup menggunakan manhaj Salafus Saleh atau manhaj Salaful Ummah atau manhaj Ahlul Hadis atau At-Taifah Al-Mansurah atau Al-Firqatu An-Najiyah. Ini nama-nama lain daripada Ahlussunnah. Menurut Imam Bukhari, pentingnya memulai dengan ilmu qablal qauli wal amal, sebelum ngucap dan sebelum berbuat. Wa hadza dalilun athariyun, dan ini merupakan dalil yang ada dalam Al-Quran. Fa'lam, beliau menggunakan dalil fa'lam, harus didahului dengan berilmu baru yang lain. Kalau nggak berilmu nggak boleh ngomong, kalau nggak berilmu nggak boleh berbuat. Karena memang pentingnya seseorang ini harus dibekali dengan ilmu. Yadullu ala annal insan, yadullu itu artinya menunjukkan. Ala annal insan, sesungguhnya manusia itu ya'lamu awalan. Ya'lamu awalan itu berilmu dulu. Tsumma ya'malu tsaniyan, kemudian baru mengamalkan ilmunya. Siapapun di antara sampean kalau sudah paham ilmu, enggak boleh ditelan sendiri ilmunya. Apalagi kalau ada orang bertanya tentang ilmu, dia tahu jawabannya tapi dia enggak mau menjawab. Maka apa? Apa sindiran daripada Rasulullah? Man su'ila an ilmin, barang siapa yang ditanya tentang ilmu, fakatamahu, kemudian dia menyembunyikan jawabannya, fauljima yaumal qiyamati bilijamin minnar, maka dia akan dibelenggu pada hari kiamat dengan belenggu api neraka. Kalau orang punya ilmu gak mau mengamalkan, gak mau ngajari, hanya untuk pintar dirinya sendiri, wal iyadu billah. Mudah-mudahan kita dijauhkan dari sifat seperti itu. Kalau kita berilmu, maka tugas kita ngajarin kepada orang-orang yang belum tahu. Wa hunaka dalilun akliyun, dan di situ pula ada dalil akli. Dalil akli itu menggunakan dalil akal. Nadhariyun, teori. Yadullu ala annal ilma qablal qauli wal amal, yang mana dalil akli atau dalil akal ini atau teori ini menunjukkan sesungguhnya ilmu itu lebih utama sebelum mengucapkan dan sebelum berbuat. Wa dzalika li annal qaula, ini masih dalil akli, karena sesungguhnya ucapan awil amal atau perbuatan la yakunu sahihan makbulan, tidak akan menjadi benar, makbulan, kemudian diterima, hatta yakuna ala wifqi syariah, sampai sesuai dengan syariat.
amalan maupun ucapan yang dilakukan, dia tidak akan tahu benar atau salah, diterima apa enggak kalau enggak sesuai dengan syariat. Kalau syariatnya sesuai, maka insya Allah diterima dan insya Allah benar. Tapi kalau dia tidak memiliki ilmu, mana dia tahu kalau dia ini sesuai dengan syariat. Wala yumkin an ya'lama, dan tidak akan mungkin dia ini mengetahui. Al-insan, yaitu seorang manusia, itu tidak akan mungkin mengetahui anna amalahu, itu sesungguhnya amalannya ala wifqi syariah, sudah sesuai dengan syariat, illa bil ilmi, kecuali dengan ilmu. Walakin hunaka asyaun, akan tetapi di sana ada perkara-perkara ya'lamuhal insan bi fitratihi, yang mana manusia itu mengetahui karena fitrahnya. Jadi dia ini tahu karena fitrahnya. Setiap manusia itu, dalam hadis dikatakan kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap anak yang dilahirkan itu mereka di dalam atau di atas fitrah. Setelahnya itu orang tuanya yang ngatur. Mau dia dijadikan Nasrani, mau dia dijadikan Yahudi, mau dia dijadikan Muslim, Majusi dan lain sebagainya, itu kedua orang tuanya. Contohnya adalah kal ilmi bi annallah ilahun wahid, yaitu fitrahnya seorang manusia adalah dia memiliki ilmu sesungguhnya Allah adalah satu-satunya Tuhan. Karena memang awal seseorang makhluk di dalam janin ini, itu mereka mengakui siapa Tuhannya. Dalam Al-Quran dikatakan alastu birabbikum, Allah berfirman dalam Al-Quran, bukankah aku ini Tuhanmu? Apa yang dikatakan? Qalu bala syahidna, mereka semua serempak, betul engkau Tuhan kami. Akan tetapi ayatnya masih ada, cuma memori pertanyaan antara Allah dengan kita itu Allah hapus, tapi untuk ayatnya masih ada. Fa inna hadza qad fatara alaihi al-abdu, karena sesungguhnya seorang hamba ini memang sudah dibekali dengan fitrah. Semuanya dibekali dengan fitrah. Walihada la yahtaj, maka daripada itu seorang hamba ini tidak membutuhkan, la yahtaj itu tidak membutuhkan, ila inain, kepada sesuatu yang harus diperhatikan secara berlebihan. Ila inain kabir itu sesuatu yang diperhatikan secara berlebihan. Itu tidak membutuhkan. Kenapa? Karena memang setiap hamba itu Allah kasih fitrah. Setiap hamba memiliki fitrah, mengenal siapa Tuhannya. Fit ta'allum, di dalam belajar. Jadi untuk perkara-perkara ini tidak membutuhkan perhatian yang lebih di dalam belajar, karena memang manusia sudah memiliki fitrahnya. Amal masail al-juz'iyah, adapun perkara-perkara yang al-juz'iyah itu yang cabang atau yang sebagian, al-muntasyirah, yang tersebar, fahiyallati tahtaj, maka itulah perkara-perkara tahtaj yang membutuhkan ila ta'allum, kepada belajar, wa takris. Takris itu artinya fokus, wa juhudin artinya sungguh-sungguh. I'lam rahimakallah, ketahuilah, semoga Allah merahmati kita semua,
annahu yajibu ala kulli muslim, sesungguhnya wajib atas setiap muslim wa muslimah, dan seorang muslimah. Apa ya kewajibannya? Ta'allum thalathi hadil masail, yaitu mempelajari 3 perkara, wal amalu bihinna, kemudian mengamalkannya. Apa itu perkara-perkara yang perlu dipelajari? Yang pertama yaitu harus mengetahui annallaha khalaqana, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala adalah pencipta kita. Inilah kita bahasan di sini sekarang. Pertemuan yang keempat ini kita membahas tentang temanya kekufuran seorang hamba yang tidak percaya dengan penciptaan Allah, atau Allah adalah zat yang menciptakan. Kalau kita sudah membahas annallaha khalaqana, sesungguhnya Allah ini yang menciptakan kita, berarti kita ini sedang membahas tauhid rububiyah. Tauhid apa? Rububiyah. Kalau kita membahas tentang apa yang Allah lakukan, apa yang Allah kehendaki, Allah menciptakan, Allah yang menurunkan hujan, Allah yang mewafatkan, Allah yang menghidupkan, Allah yang mengatur malam jadi siang, siang jadi malam. Ini berarti kita ini sedang membahas tauhid rububiyah. Tapi kalau kita sedang membahas sholat, zakat, puasa, korban, dan lain sebagainya yang bentuk ibadah yang mana manusia itu lakukan, maka ini kita membahas tauhid al-uluhiyah. Baik, di sini wa dalilu dzalika, adapun bukti itu yang dimaksud adalah annallaha khalaqana, itu memiliki dalil secara sam'i. Sam'i itu berarti secara Al-Quran dan Sunnah. Wa akli, akli itu secara teori dan renungan. Itu akli, secara akal, menggunakan akal. Amma sam'i, maka ketika kita membahas dalil tentang as-sam'i, yaitu menggunakan Al-Quran, fakathirun, maka sangat banyak. Wa minhu qauluhu azza wa jal, di situ kita kutip firman Allah, walladzi khalaqakum min tinin, dialah Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kalian min tinin. Min tinin itu artinya apa? Dari tanah liat. Tsumma qada ajala, kemudian Allah tetapkan ajalnya. Jadi Allah menetapkan ajal. Wa ajalun musamman indah, kemudian ajalnya itu yang hanya tahu hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Tsumma antum tamtarun, kemudian kalian ini serta-merta meragukan Allah Subhanahu wa taala. Allah yang memberikan penciptaan, Allah yang menetapkan, tapi kalian ini meragukannya. Kalau kita sedikit-sedikit membahas tauhid rububiyah, kita akan membahas tentang rukun iman. Iman billah, bil malaika, bir rusul, bi kutub, kemudian bil yaumil akhir, bil qada wal qadar khairihi wa syarrih. Kemudian dalam surat selanjutnya, walaqad khalaqnakum tsumma sawwarnakum, dan sungguh Allah telah menciptakan kalian, tsumma sawwarnakum, kemudian Allah memberikan bentuk kepada kalian. Jadi Allah ini memberikan bentuk. Kemudian dalam firman Allah yang lain, walaqad khalaqnal insan, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan manusia min salsalin, dari tanah yang kering, min hamain, tanah kering itu bekasnya lumpur hitam. Bayangkan ya, manusia itu diciptakan dari tanah kering itu bekasnya lumpur hitam. Masnun, kemudian setelah kering Allah ciptakan, kemudian Allah berikan bentuk. Jadi manusia itu diambil dari tanah kering hasil lumpur hitam yang sudah mengering. Masnun itu yang diberi bentuk. Jadi manusia diberi bentuk di situ. Kemudian Allah juga berfirman,
Wa min ayatihi an khalaqakum, dan merupakan tanda-tanda kekuasaannya, an khalaqakum, Allah menciptakan kalian atau kita semua min turab, dari tanah. Thumma idza antum bashar, ketika kita semua sudah menjadi manusia, sudah besar, tantashirun, artinya berkembang biak. Ini awal pertama kali penciptaan Nabi Adam menggunakan tanah. Awal penciptaan manusia pertama yaitu Nabi Adam menggunakan tanah. Karena ada dalam Al-Quran. Adapun kita, maka dalilnya adalah alam yakunut fatan min maniyumna. Kita ini dengan tetesan sperma yang ditumpahkan di dalam rahim seorang ibu. Kemudian sperma tersebut melekat di dinding rahim. Kemudian Allah berikan roh di situ. Kemudian Allah sempurnakan. Maksudnya Allah sempurnakan itu, Allah dalam hadis Rasulullah dijelaskan, Allah memerintahkan kepada malaikatnya untuk menulis 4 perkara di dalam janin masing-masing. Yang pertama, rizkinya, kemudian ajalnya, kemudian nanti dengan apakah dia nanti sakiyun au sa'id, apakah dia nanti tergolong orang-orang yang sengsara atau yang gembira. Jadi Allah di situ bahkan ajalnya pun sudah ditentukan. Itu namanya Allah sempurnakan. Jadi penciptaan manusia pertama menggunakan apa? Menggunakan tanah kering hasil lumpur yang hitam. Siapa itu? Nabi Adam. Kemudian Allah ucapkan kalimat kun fayakun, maka jadilah apa yang Allah kehendaki. Adapun kita, maka sudah tidak menggunakan tanah kering, tapi melewati tadi sperma yang ditumpahkan dari seorang ayah ke dinding rahim seorang ibu. Ini adalah rentetan yang Allah jelaskan dalam Al-Quran. Untuk penciptaan awal manusia menggunakan tanah. Adapun penciptaan manusia selanjutnya yaitu menggunakan tetesan sperma. Jadi nanti kalau ditanya di situ. Kemudian Allah juga berfirman, khalaqal insan, Allah menciptakan manusia min salsalin, dari tanah liat, kal fakhar, sama seperti tembikar. Tembikar itu kalau kita pernah mainan lempung ya. Kalau kita pernah mainan lempung itu kita buat mainan seperti mobil-mobilan. Kemudian lempungnya udah mengeras, terus dibakar. Setelah dibakar, terus dikasih penggilap biar lebih bagus. Itu namanya tembikar. Jadi kita ini diibaratkan seperti kal fakhar. Jadi manusia di situ. Setelah manusia itu dibuat dari tanah, kemudian Allah sempurnakan, Allah berikan bentuknya. Kemudian Allah juga berfirman, Allahu khaliqu kulli syai'in. Allah adalah zat yang menciptakan segala sesuatu. Ini hanya untuk mendatangkan bukti dari Al-Quran kalau Allah adalah pencipta kita. Kemudian Allah juga berfirman dalam surat As-Saffat, wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Dan Allah ini menciptakan kalian, dan Allah juga pula mengetahui apa yang kalian lakukan. Dalam surah Ad-Dariyat Allah berfirman, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah Allah Subhanahu wa taala menciptakan jin dan manusia illa liya'budun, kecuali apa? Kecuali untuk mengesahkan Allah. Kalimat abuda ya'budu, ya'budun itu artinya adalah yuwahidun, menjadikan Allah adalah satu-satunya zat yang disembah. Jadi untuk mengartikan ya'budun artinya adalah yuwahidun, bukan yad'un. Kalau kita paksa artinya ya'budun adalah yad'un, berdoa, itu artinya sebagian kaum manusia ini masih banyak
yang berdoa, meminta doa, bermunajat selain kepada Allah. Adapun artinya adalah yuwahidun, adalah memaksa kita untuk menjadikan Allah adalah satu-satunya zat yang patut disembah. Ini namanya tauhid al-uluhiyah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kemudian adapun dalil secara akli, rasional, kalau Allah adalah yang menciptakan kita, faqad ja'at al-isyarah, maka telah datang petunjuk ilaihi, atas kebenarannya kalau Allah yang menciptakan kita. Dalam firman Allah, am khuliqu min ghairi syai'in. Apa artinya am khuliqu min ghairi syai'in? Apakah mereka ini tercipta tanpa ada asal usulnya? Jadi ujung-ujung langsung ada gitu. Am humul khaliqun, atau mereka yang menciptakan diri mereka sendiri. Bayangkan ya, orang yang tidak percaya dengan kalau Allah adalah zat yang menciptakan, mereka beranggapan mereka itu yang menciptakan diri sendiri. Kalau enggak gitu, kedua orang tuanya ini yang menciptakan mereka sendiri. Ini merupakan pemahaman yang salah. Dan masih ada orang-orang yang tidak menerima Islam, dia menganggapnya mereka ini bukan Allah yang menciptakan. Tidak tahu siapa, tidak tahu. Orang Nasrani dia nggak percaya sama Allah. Tidak tahu dia itu berasal dari mana pemikirannya. Maka Allah tantang di sini. Am khuliqu min ghairi syai'in. Apakah mereka orang yang menolak kalau Allah yang menciptakan ini, mereka tercipta tanpa ada asal usulnya? Am humul khaliqun, atau apakah mereka sendiri yang menciptakan diri mereka? Am humul khaliqun. Jadi Allah nantang di situ. Saking apanya? Saking bangkangnya mereka tidak mau meyakini tentang Allah adalah zat yang menciptakan. Ini difirmankan dalam surat Tur ayat 35. Fa innal insan lam yakhluq nafsahu. Karena sesungguhnya manusia itu tidak menciptakan dirinya. Manusia itu tidak menciptakan dirinya. Kalau kita lihat di YouTube ya, sudah banyak sekali pesulap-pesulap yang dia berusaha untuk membohongi publik. Ini memang sudah ada. Orang yang bermain sihir itu sudah ada sejak dulu. Sampai sekarang masih ada ilmu tersebut. Pasti bantuan daripada syaitan. Mereka tidak akan mampu untuk menciptakan diri mereka sendiri, tidak mampu. Bahkan mereka mampu apa enggak? Menjadikan orang perempuan yang tidak hamil menjadi hamil seketika. Pasti mereka tidak mampu. Jadi mereka memiliki kelemahan yang di situ dia tidak akan tampilkan kelemahannya, dia akan tampakkan kemampuannya di hadapan publik. Dia bisa menumbuhkan tanaman dalam sekejap. Dan ini merupakan sihrun. Jadi harus berhati-hati. Maka kita kuatkan pondasi kita dalam tauhid. Li'annahu qabla wujudihi adam. Karena sesungguhnya sebelum keberadaan manusia, Adamun itu enggak ada. Sebelum manusia ada, sebelum dirinya ada, itu enggak ada sesuatu. Kok dia tuh pengen mencoba seakan-akan ada yang menciptakan dirinya, tapi dia enggak percaya sama Allah. Perhatikan ya, dia mencoba berpikir ada yang menciptakan dirinya, tapi bukan Allah. Siapa itu? Orang-orang yang enggak percaya dengan zat Allah adalah zat yang menciptakan. Dia berusaha mikir sampai sekarang. Mereka enggak percaya kalau Allah yang menciptakan dirinya. Sampai mereka sempat berpikiran, mungkin saya yang menciptakan saya. Bayangkan ya, kalau sampean berpikiran sampean yang menciptakan diri sampean sendiri. Dalam Al-Quran dikatakan amhumul khaliqun. Mungkin saya yang menciptakan diri saya.
Wal adamu laisa bisyai'. Dan sesuatu yang tidak ada itu tidak penting, tidak ada yang perlu dibahas. Wa ma laisa bisyai'in. Dan sesuatu yang tidak ada artinya, la yujad syai'an, maka tidak ada wujudnya. Tidak ada wujudnya. Walam yakhluqhu abuhu, karena bapaknya pun tidak menciptakannya. Wala ummuhu, dan ibunya pun juga tidak menciptakannya. Wala ahadun minal khalqi, dan satu pun makhluk pun tidak ada yang ikut serta dalam menciptakan dirinya. Contoh, dia memiliki hewan anjing di rumahnya, apakah anjing ini ikut campur dalam penciptaan dirinya? Tidak ada satupun makhluk yang ikut campur dalam penciptaan dirinya. Walam yakun liya'ti sadafah, dan tidak akan mungkin atau mustahil manusia utuh seperti ini itu ujuk-ujuk langsung ada secara spontan. Sadafah itu secara spontan. Biduni mujidin, tanpa adanya zat yang mewujudkan. Siapa itu? Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau tidak ada Allah, tidak ada kita. Kalau kita nggak percaya sama Allah, harusnya kita nggak percaya sama diri kita. Li'anna kulla hadisin, karena setiap kejadian la budda lahu min muhdis, maka harus ada yang mendatangkan atau yang menjadikan kejadian tersebut. Siapa itu? Allah. Ada kejadian, ada kehidupan. Siapa yang memberikan kehidupan? Allah. Ada kematian, siapa yang memberikan kematian? Allah. Ada rizki, siapa yang memberikan rizki? Setiap kejadian ada yang memberikan. Wali anna wujud hadhil makhluqat ala hadan nidham, karena sesungguhnya keberadaan makhluk-makhluk ini di atas an-nidham itu tersusun yang rapi. Al-badi itu yang bagus. At-tanasuk itu yang rapi juga. Al-muta'alif itu yang berkumpul. Bayangkan di bumi ini berkumpul makhluknya. Sesama manusia saling nyapa. Ini tertata rapi. Gak ada yang boleh saling mendolimi. Ini siapa yang ngajarin? Pasti Allah mengutus Rasulnya untuk menjadi pendakwah di situ. Bukan Allah menciptakan manusia terus Allah tinggal. Ini keliru. Maka setiap penciptaannya itu ada hikmahnya. Yamna'u man'an batta, maka akan terlarang. Yamna'u man'an itu akan terlarang. Batta sama sekali. An yakuna sadafah, harus secara spontan. Jadi secara akal tidak mungkin secara spontan kehidupan bisa seperti ini, nggak mungkin. Berarti ada sesuatu. Sebelum ada kehidupan berarti ada yang memberikan kehidupan. Akal ini nggak matok di situ. Siapa itu? Allah lah yang memberikan kehidupan. Id al maujud sodafatun, yaitu sesuatu yang ada, sodafatun secara spontan, laisa ala nidham, tidak akan berdiri di atas ketertiban nidham fi asli wujudihi, di dalam asal keberadaannya. Fa kaifa yakunu muntadhaman, terus apakah bisa untuk rapi, untuk tertib, hal baqaihi, keadaan seadanya atau keadaan selama dia ada. Maksudnya makhluknya. Kalau makhluk tersebut muncul secara tiba-tiba, kemudian dia memiliki umur panjang, pasti nggak mungkin akan tertata rapi kalau nggak ada yang ngatur. Wa tatawwurihi, dan ketika makhluk tersebut berkembang biak, maka nggak bakal mungkin makhluk tersebut bisa rapi menghormati satu sama lain. Kecuali apa? Kecuali kehidupan ini bukan datang secara spontan, tapi Allah Subhanahu wa ta'ala yang sudah mendesain daripada kehidupan ini. Dalam Al-Quran dikatakan
Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Kehidupan ini memang Allah sengaja Allah ciptakan. Di situ Allah jadikan khalifah di bumi itu siapa? Itu manusia. Fata'ayyan, maka tentukanlah bihada, dengan yang sudah kita jelaskan tadi. Kalau kehidupan itu enggak ada yang spontan. Kehidupan itu Allah yang memberikan kehidupan dan Allah yang memberikan peraturan. Bi an yakuna al khaliq, sesungguhnya yang menciptakan ini huwallahu wahda, dialah Allah satu-satunya. Fala khaliq, maka tidak ada satupun zat yang menciptakan, wala amir, dan tidak ada satupun zat yang memerintah. Contohnya apa memerintah? Langit menurunkan hujan, kalau enggak Allah yang merintah enggak bakal turun hujan. Jadi kita harus kuatkan akidah. Kenapa kok air hujan turun dari langit? Itu bukan karena awan terus ngumpul mendung, memang seperti itu. Tapi atas izin siapa? Atas izin Allah. Jadi bukan kita menafikan Allah itu karena memang kalau sudah mendung kumpul di situ air uapnya terus turun, tidak seperti itu. Ini kita menafikan Allah. Siapa yang mendatangkan malam sekarang? Kalau bukan Allah. Besok pagi siapa yang nyuruh pagi besok? Pasti Allah. Bahkan suatu saat nanti di mahsyar Allah perintahkan matahari itu sejengkal dengan kepalanya manusia. Siapa yang perintahkan matahari? Siapa yang perintahkan matahari di situ? Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah Subhanahu wa taala perintahkan makhluknya. Manusia ini sebagian kecil daripada makhluknya. Allah punya makhluk yang lebih besar, matahari. Bahkan dalam Al-Quran dikatakan bahkan neraka api jahanam pun berbicara kepada Allah. Tandanya apa? Neraka api jahanam ini makhluk. Ya Allah, hal mim mazid, apakah ada yang mau ditambah? Tandanya apa? Neraka api jahanam ini juga makhluk. Jadi ini lautan ini juga makhluk, langit makhluk, bintang makhluk. Maka sekitar kita ini hanya kecil sebagai daripada makhluknya. Mudah-mudahan kita semakin kuat keyakinan kita kepada rukun iman, sehingga kita semakin semangat untuk mempelajari agama yang hak. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Aku qauli hada. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. موطني الجلال والجمال والسناء والبهاء في رباك.